Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Nama saya Nur Ainun. Di video ini saya akan eh, mengerjakan UTS saya, yaitu UTS Sistem Basis Data pada materi 6, bagian 1 Cross Join dan Natural Join. Perintah join. Terdapat dua kumpulan perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel dalam database. Yang pertama yaitu join milik Oracle, yang kedua join standar yang sesuai ANSI atau ISO SQL 99. Dalam kursus ini, kita akan mempelajari cara menggunakan kedua kumpulan perintah join. ANSI. ANSI singkatan dari American National Standard Institute. Didirikan pada tahun 1918, ANSI adalah organisasi swasta nirlaba yang mengelola dan mengordinasi sistem penilaian standarisasi dan kesesuaian AS secara sukarela. Misi institut ini adalah untuk meningkatkan daya saing global bisnis AS dan kualitas hidup AS dengan mempromosikan dan memfasilitasi standar konsensus, sukarela, dan sistem penilaian kesesuaian dan menjaga integritas mereka. SQL SQL adalah bahasa standar industri pemrosesan informasi sistem manajemen database relasional atau RDBMS. Bahasa ini awalnya dirancang oleh IBM pada pertengahan 1970-an, mulai digunakan secara luas pada awal 1980-an, dan menjadi standar industri pada 1986 ketika diadopsi oleh ANSI. Sejauh ini telah ada 3 standarisasi ANSI SQL, masing-masing dibuat berdasarkan standar sebelumnya. Mereka diberi nama sesuai dengan tahun pertama kali mereka diusulkan dan secara luas dikenal dengan nama pendek mereka ANSI 86, ANSI 92, dan ANSI 99. Natural Join. Klausa Join SQL menggabungkan bidang dari 2 tabel atau lebih dalam database relasional. Natural join ini didasarkan pada semua kolom dalam 2 natural join didasarkan pada semua kolom dalam satu tabel yang memiliki nama yang sama dan memilih baris dari kedua tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Natural join. Tabel karyawan ini memiliki kolom job ID. Ini seperti ini employee ID, last name, job ID. Ini adalah job title. Seperti yang ditunjukkan dalam kode sampel saat menggunakan natural join, dimungkinkan untuk menggabung dengan tabel tanpa harus secara eksplisit menentukan kolom dalam tabel terkait. Namun nama dan tipe data dari kedua kolom harus sama. Seperti ini contohnya. Dan contohnya yang ini kita coba pada SQL-nya. Kita select first name, lalu last name, job job title, from employees, natural join, job, where, department ID,
besar dari 80, koma enter. Di sini ada first name job titelnya Stephen. First name-nya dia menjabat, Stephen ini menjabat sebagai presiden, Lex ini administration, dan Nina ini administration vice president. Ini last name-nya, lalu ini job ID-nya. Jika kita tambahkan di departemen ID. Departemen ini dia. Jika kita tambahkan departemen ID-nya, maka hasilnya ada nilainya. Nilainya ini lebih besar dari 80, yaitu ada 90 dan 110. Join ini akan mengembalikan kolom dari tabel karyawan dan job title terkait mereka dari tabel pekerjaan berdasarkan pada kolom umum job ID. Nah, seperti ini tadi. Lalu natural join. Berikut ini ada contohnya. Ada select department name city from department natural join location. Kita coba masukkan SQL-nya. Kita select department name city from department natural join location, enter. Location. Di sini departemen name dan city-nya sudah sama seperti di sini, name dan city-nya. Lalu tabel departemen dan lokasi keduanya memiliki kolom location ID yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel. Jadi dia ini menggabungkan dua tabel. Lalu cross join. ANSI atau ISO SQL 1999 atau SQL cross join menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel lain. Kumpulan hasil mewakili semua kombinasi memungkinkan dari dua tabel ini dapat menghasilkan jumlah baris yang banyak. Jika kita menggunakan cross join pada tabel dengan 20 baris dengan tabel berisi 100 baris, query akan menghasilkan 2000 baris. Seperti ini. Kita coba masukkan pada SQL-nya. Contoh pada select last name departemen
name, department name, from employees, cross join, department. Titik koma, enter. Department, enter. Hasilnya seperti ini. Ini tabel karyawan berisi 20 baris dan tabel departemen memiliki 8 baris. Menjalankan cross join akan menghasilkan 160 baris. Kita coba yang contoh dari yang ini, yang invalid. Select class name, employees dot job ID, job title, from employees, job where dot job ID sama dengan job sama dengan dot job ID and departemen ID sama dengan 80, titik koma, enter. Job di sini keterangannya itu invalid identifier. Klausa on, bagaimana jika kolom yang akan digabungkan memiliki nama yang berbeda, atau jika join menggunakan operator pembanding non kesetaraan seperti kecil dari besar atau between, kita tidak dapat menggunakan using, sehingga alih-alih kita menggunakan klausa on. Ini memungkinkan lebih banyak variasi ketentuan gabungan yang ditentukan. Klausa on juga memungkinkan kita untuk menggunakan where guna membatasi baris dari satu atau kedua tabel. Di sini ada contoh dari klausa on-nya. Di sini select class name-nya, job title, maka dia klausa on ini digunakan untuk menggabungkan tabel karyawan dengan tabel pekerjaan. Jadi di sini kita coba menginspirasinya, select
last name, job title, from employees A, join jobs J, on A dot job ID sama dengan J job ID, tutup, enter. Di sini ID sama dengan J pakai titik. Coba di enter. Di sini sudah last name dan job title-nya sudah menggabungkan tabel karyawan dengan tabel pekerjaan. Contoh clause on saat menggunakan clause on pada kolom dengan nama yang sama di kedua tabel. Kita perlu menambahkan kualifikasi baik nama tabel atau alias. Jika tidak, kesalahan akan dikembalikan. Contoh di atas menggunakan alias tabel sebagai kualifikasi E job ID, tetapi bisa juga ditulis menggunakan nama seperti ini. Di sini ini adalah dari alias dari employee dan J ini adalah alias dari job. Di sini kita bisa juga dengan clause where untuk membatasi baris yang dipilih. Contohnya di sini menggunakan where last name like H. Jadi kita menampilkan huruf yang awalannya H di last name-nya. Coba kita where last name like ketik, kita enter. Besar. Lalu di sini akan muncul si Higgins, Hunnell, dan Harsteins. Selanjutnya clause on dengan operator dan kesetaraan. Kita mungkin perlu mengambil data dari tabel yang tidak memiliki kolom yang sesuai di tabel lain. Misalkan kita ingin mengetahui grade level untuk setiap gaji karyawan, tabel job underscore grades tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Lalu menggunakan clause on memungkinkan kita untuk menggabungkan dua tabel. Seperti ini contohnya. Kita akan coba pada SQL-nya. Kita akan coba ini pada SQL-nya. Select last name, salary, select last name, salary, grade level, lowest
sal sal from employees join job grades on salary between lowest sal and highest sal. Enter. Di sini last name, salary gradesnya, lowest salnya, dan highest salnya. Lalu menggabungkan 3 tabel. Baik using dan on dapat digabungkan untuk menggabungkan 3 tabel atau lebih. Misalnya kita ingin menggabungkan tabel karyawan, departemen, dan lokasi. Seperti ini contohnya. Di sini menggabungkan last name, lalu departemennya, dan lokasi dari karyawannya. Selanjutnya pada bagian 3 yaitu tentang inner join versus outer join. Inner dan outer. Dalam ANSI 99 SQL, join dari 2 tabel atau lebih yang hanya membalikkan baris yang cocok disebut inner join. Ketika join mengembalikan baris yang tidak cocok serta baris yang cocok, itu disebut outer join. Sintak outer join menggunakan istilah left, pull, dan right. Nama-nama ini dikaitkan dengan urutan nama tabel dalam klausa from dari pernyataan select. Contohnya seperti ditunjukkan dari left outer join. Perhatikan bahwa nama tabel yang tercantum di sebelah kiri kata left disebut sebagai left tabel. Jadi select last name the department ID, the department name from employees left outer join department D. Makanya ini adalah left outer join. Jika kiri, dia akan ada isi di kiri dan di kanannya tidak ada. Di sini jika right outer join, ini akan membalikkan semua ID departemen dan nama departemen baik yang memiliki karyawan yang tidak ditugaskan ke departemen tersebut dan yang tidak. Full outer join. Ini memungkinkan untuk membuat ketentuan join, mengambil semua baris yang cocok dan semua baris yang tidak cocok dari kedua tabel. Menggunakan full outer join menyelesaikan masalah ini. Kumpulan hasil full outer join mencangkup semua baris dari left outer join dan semua baris dari right outer join digabungkan menjadi satu tanpa duplikasi. Ini jika mencarinya dengan full outer join. Skenario join. Buat join untuk menampilkan daftar karyawan, job ID, mereka saat dan pekerjaan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tabel job history berisi detail pekerjaan sebelumnya dari karyawan. Jadi di sini ada last name, menampilkannya dengan tabel job history, last name, job, dan all job, end date-nya dan tanggalnya di sini, pekerjaan barunya dan pekerjaan yang
pernah mereka lakukan sebelumnya. Di sini istilah pentingnya yaitu dalam pelajaran ini adalah full outer join, inner join, left outer join, dan right outer join. Yang 4, shape join dan query hierarkis. Shape join untuk menggabungkan tabel itu sendiri. Tabel tersebut diberikan dua nama atau alias. Hal ini dapat membuat database berpikir bahwa terdapat dua tabel, yaitu karyawan dan manajer. Ini karyawan untuk pekerja dan karyawan untuk manajer. Manager ID dalam tabel pekerja sama dengan employee ID di tabel manajer. Shape join. Pilih nama alias yang berkaitan dengan asosiasi data dengan tabel tersebut. Nah, seperti ini. Select worker last name worker. Ini pekerja dari karyawan pekerja dan karyawan manajer. Lalu manajer last name dari manager as manager name, as alias atau bisa from employee worker. Ini adalah hasilnya, ada last name, manager ID, dan manager name-nya. Lalu query hierarkis berkaitan erat dengan shape join yang merupakan query hierarkis. Pada halaman sebelumnya kita melihat bagaimana kita dapat menggunakan shape join untuk saling melihat manajer langsung karyawan. Dengan query hierarkis, kita juga dapat melihat siapa atasan manajer tersebut dan sebagainya. Dengan tipe query ini, kita dapat membuat struktur organisasi yang menunjukkan struktur perusahaan atau departemen. Di sini adalah silsilah keluarga dengan anggota. Keluarga tertua berada di bagian dasar atau batang selisih keluarga, dan anggota termuda berada di bagian cabang dari selisih keluarga. Cabang memiliki cabang lain dan seterusnya. Menggunakan query hierarkis. Menggunakan query hierarkis, kita dapat mengambil data berdasarkan hubungan hierarkis alami antara baris pada tabel. Database relasional tidak menyimpan catatan dalam cara hierarkis. Namun ketika terdapat hubungan hierarkis antara baris pada tabel tunggal, proses yang disebut tree walking memungkinkan dibuatnya hierarki. Query hierarkis adalah metode untuk melaporkan cabang pohon dalam susunan tertentu. Di sini contohnya ada dapat menghubungkan secara manual siapa saja yang bekerja dimulai dengan Stephen King dan berlanjut dari situ. Untuk mengurutkannya 100, 101 seperti ini. Phone number, year date, job ID, salary, FCT. Query hierarkis yang diilustrasikan. Struktur organisasi yang dapat kita gambar dari data pada tabel karyawan akan tampak seperti ini. King, lalu di sini ada Coach Har, ada Dihan dan Morgos. Dihan dan Morgos. Lalu di bawah Dihan ada Hanol dan Ernst. Bawah Morgos ada Raj. Data kunci query hierarkis. Query hierarkis memiliki kata kunci baru milik mereka sendiri atau star width, connect by prior, dan level. Star width menunjukkan baris mana yang menggunakan root untuk pohon yang
menyusunnya connect by prior, menjelaskan bagaimana menggunakan join antar baris, dan level menggunakan seberapa banyak cabang pada pohon yang akan melintang. Nah, seperti ini contoh pada select employee ID, last name, job ID, manager ID from employee, start with employee ID sama dengan 100, connect by prior employee ID, manager ID. Lalu di sini ada contoh lain query hierarkisnya, dari atas turun ke bawah. King jadi bawahan dari si Kochhar. Kochhar ini bawahan dari King. Whelan bawahan dari Kochhar. Higgins bawahan dari Kochhar. Ini adalah untuk dari atas tuh, maksudnya ini si King ini memiliki bawahan, si Kochhar ini memiliki atasan, dan begitu juga seterusnya. Di sini contoh level query hierarkis. Level adalah usut kolom yang digunakan dengan query hierarkis dan menghitung jumlah angka yang diambil dari akar pohon. Select level last name, penghubung reverse to prior last name, as well top down from employees, start with last name, King, connect by prior employee ID, manager ID-nya. Seperti ini. King menjadi bawahan dari yang level pertama si King, level kedua Kochhar bawahan dari si King, lalu level 3-nya si Whelan bawahan dari si Kochhar, dan level 3-nya si Higgins bawahan dari si Kochhar, dan begitu juga, jadi memiliki levelnya. Laporan query hierarkis. Jika kita ingin membuat laporan yang menampilkan level manajemen perusahaan, dimulai dengan level teratas dan memasukkan setiap level berikutnya. Maka hal ini akan mudah dilakukan menggunakan usut kolom level dan fungsi LPAD untuk memasukkan karyawan berdasarkan levelnya. Nah, seperti ini contohnya. Lalu seperti yang dapat kita lihat pada hasil di sebelah kanan, setiap baris dengan 2 garis bawah per levelnya. Lalu query hierarki bawah ke atas. Dari hasil di bawah ini, contoh ini menunjukkan cara membuat query hierarkis dari bawah ke atas dengan memindahkan kata kunci prior ke setelah tanda sama dengan menggunakan grant pada klausa start with. Di sini tambahkan grant, lalu ada pemangkasan query hierarkis. Memangkas cabang dari pohon dapat dilakukan menggunakan klausa where atau klausa connect by prior. Jika klausa where digunakan hanya baris yang diberi nama pada pernyataan yang dikecualikan, jika klausa connect by prior digunakan di seluruh cabang dikecualikan. Pemasangan query hierarkis di sini, misalnya kita mengecualikan satu baris dari hasil. Jadi dapat menggunakan klausa where untuk mengecualikan baris tersebut. Namun pada hasil tersebut, hal ini akan nampak seperti gauge bawahan langsung dari Kochhar yang kenyataannya tidak demikian. Pemangkasan query sebaliknya, kita ingin mengecualikan satu baris dan semua baris di bawahnya. Kita harus membuat bagian pengecualian dari pernyataan connect by. Dalam contoh ini yang mengecualikan Higgins, kita juga mengecualikan Giens pada hasilnya. Jadi kita ingin mengecualikan Higgins, tapi si Giens ini juga ikut juga dikecualikan.
Jadi istilah yang penting dalam pelajaran ini adalah connect by prior, query hierarkis, level, step join, star width, struktur pohon, tree walking, dan cabang. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.